Audio Jungle. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Silam Pari TV yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Selalu berterima kasih kita kepada Allah atas semua kesehatan, kesempatan, rezeki yang kita dapati. Semuanya anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak bersyukur, jangan sampai kita tidak berterima kasih. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat kepada Allah betapapun keadaan kita. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat, ingkar terhadap anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Silam Pari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita hidup di dunia ini, kita hendaknya selalu mencari keberkahan, selalu mencari rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita begitu meninggalkan dunia ini, kita selalu diingat, dikenang orang atas kebaikan, atas perbuatan kebajikan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah yang kita lakukan, insya Allah akan dicatat oleh malaikat pencatat amal kebaikan, Raqib dan Atid. Kalau kita berbuat keburukan, akan dicatat oleh malaikat pencatat amal keburukan. Semuanya itu akan dipertimbangkan, akan dihisab di akhirat nanti. Begitupun amal ibadah puasa kita. Dari tahun ke tahun, kita itu harus memperbaiki diri. Beruntung mendapatkan pahala bagi kita yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan esok, kita harus lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai kita meninggalkan hutang, jangan sampai kita meninggalkan ibadah puasa kita, jangan sampai kita ini berbuat sesuatu yang dikenang oleh masyarakat seumur hidup tidak baik bagi kita, tidak baik bagi orang yang mendengarnya. Misalnya kita ini tidak berpuasa atas bukan ataupun alasan yang syar'i, atau kita tidak puasa oleh karena alasan yang syar'i. Misalnya kita di bulan suci Ramadan tahun kemarin atau di bulan suci Ramadan tahun ini kita tidak berpuasa 1 hari saja, maka kita wajib melaksanakan ibadah puasa lagi 1 hari di bulan-bulan yang lain. Min ayamin ukhor dalam ayat Al-Quran. Min ayamin ukhor, kita berpuasa lagi di hari-hari yang lain. Apalagi misalnya kita tinggal puasa 7 hari, 10 hari. Misalnya kita bulan suci Ramadan ini sakit, kemudian kita tidak berpuasa selama 7 hari, selama 1 minggu. Maka begitu kita sembuh dan tidak akan mengkhawatirkan atas badan kita karena sakit tadi, maka kita boleh berpuasa di bulan yang lain, di hari yang lain. Jangan sampai kita tidak berpuasa. Ibu-ibu misalnya atau seorang wanita, biasanya di bulan, setiap bulan itu kan normalnya menstruasi selama 6-7 hari. Maka di hari-hari yang lain, di bulan yang lain harus berpuasa lagi selama 7 hari itu. Jangan ditinggalkan. Berdosa apabila kita meninggalkan ibadah puasa. Atau dikodo bagi ibu hamil, atau dikodo bagi ibu yang menyusui. Jangan sampai kita tinggalkan, ini puasa wajib.
Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Orang yang merasa mengakui adanya Allah, mengakui adanya malaikat-malaikat Allah. Kutiba alaikumusiyam, wajib atas kamu berpuasa sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan sebelum kita ini. Kita ini kan umat terakhir. Sebelum kita ini ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Musa dan lain sebagainya. Semuanya itu berpuasa. Semuanya itu berpuasa. Maka apabila kita tidak berpuasa dan kita sudah menghadap Allah, berdosa bagi kita meninggalkan ibadah puasa yang tidak kita lakukan itu. Jangankan ibadah puasa, sholat pun kita tidak pernah sholat, atau kita sholat hanya pada umur berapa seperti itu. Sebelum-sebelumnya kita tidak sholat. Sholat itu kan boleh diqodho, kalaupun itu alasan tidak sholat karena syar'i, ketiduran, lupa, memang benar-benar lupa dan lain sebagainya. Nah, kita misalnya tadi tinggal puasa 7 hari, maka kita wajib jangan sampai kita meninggal dunia meninggalkan hutang juga. Hutang materi, hutang barang, hutang ibadah puasa dan lain sebagainya, jangan sampai. Kalau kita meninggalkan yang demikian, maka berdosa bagi kita. Ini akan diperhitungkan, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita tadi tahun kemarin 7 hari tinggal, puasalah secepat mungkin. Jangan sampai kita ketemu tahun ini belum dibayar yang tahun kemarin, ketemu tahun depan belum dibayar yang tahun ini, menumpuk akhirnya dari 7 hari, ketemu tahun ini 7 hari sudah 14 hari, ketemu tahun depan lagi sudah 21 hari. Semakin tahun semakin banyak ibadah puasa yang kita tinggalkan. Namanya puasa wajib. Mau tidak mau harus kita lakukan, mau tidak mau harus kita bayar. Maka dari itu jangan sampai kita menghadap Allah meninggalkan hutang, terutama hutang ibadah puasa kita. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah amal ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah agar diterima, mendapatkan pahala bagi kita semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Mohon maaf pada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.